Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat. Dan seperti biasanya kita akan melanjutkan bab eh, Lemah Kuburan ya, yang ditulis oleh Mas Agil Saputra. Ini udah nyampe bab 5 ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Seusai pertemuan di balai desa itu, orang-orang dari kubu sang petahana langsung berkumpul di rumah Lurah Pawiro. Kang Wicak yang menjadi biang kerok dari semua ini nampak tertunduk dan ia merasa cukup takut. Waduh, pasti Pak Lurah mau marah-marah sama saya. Batinnya kala itu yang duduk di antara Kadus Mansur dan Kadus Barjo. "Wes, tenang aja, nanti tak bantu jawab," kata Pak Mansur yang melihat kegugupan dari Kang Wicak. Sampai akhirnya Pak Lurah pun keluar dengan baju santainya, bersamaan dengan Bu Sundari yang terlihat membawa nampan dan teko yang berisi minuman. Tetap gak ngaku dia. Padahal saya semalam melihat Kismo yang menyebar itu di depan rumah, ucap Lurah Pawiro begitu duduk. Ia berujar bahwa semalam sempat mengintip dari jendela dan melihat Kang Kismo, preman dari kubu Juragan Wiryo, tengah menabur-naburkan sesuatu di halaman rumahnya. Semua tentu terperanjat mendengar itu. Selama ini dugaan mereka ternyata tidak salah. Kalau memang kubu Wiryolah yang melakukan ini semua. Tapi kok nggak ditangkap aja Thomas waktu itu? Kan bisa jadi bukti, tanya Kadus Barjo yang sedikit menyayangkan. Namun sepertinya Pak Lurah memiliki pertimbangan sendiri. Waduh, saya nggak berani ngambil resiko. Kismo waktu itu bawa pedang panjang. Saya juga di rumah hanya dengan istri saja. Takutnya nanti kalau dia melakukan tindakan yang tak terduga gimana? Jawab Pak Lurah mengutarakan pertimbangannya. Tapi dia tidak tahu kan kalau sampean melihatnya? Tanya Mbak Gotro. Boten mbah, sepertinya dia nggak tahu kok. Pancen asu. Saya itu tadi pagi juga masih menemukan ceceran tanah itu, ucap Bagotro yang disambut oleh Kang Wicak yang kembali terpantik emosinya. Nggih mbah, pancen asu. Kalau ingin melihat anak saya mbah, sekujur tubuhnya memar-memar sekarang, seperti habis dicambuk. Sepertinya wajar kalau tadi pagi saya sempat ngamuk. Kalau saja dia keluar, sudah pasti saya rapikan kepalanya. Pengecut memang, gak berani berhadapan, kata Kang Wicak yang mulai kembali emosi, membuat Pak Mansur yang berada di sampingnya segera memegang bahunya. Wis toh Kang, wis. Gak bisa dipungkiri memang kita semua itu jengkel. Tapi ini masalah rumit. Kalau hanya sekedar berkelahi, kita bisa saling berhadapan. Tapi ini soal klinik, halus. Kalau kita memang ingin membalas ya harus dengan cara yang seperti itu juga, kata Pak Mansur, Kadus Mekar Tengah yang menanggapi amarah Kang Wicak. Pak Lurah juga tidak menyalahkan Kang Wicak atas kejadian pagi tadi. Justru menurutnya, mengamuknya Kang Wicak bisa menjadi peringatan untuk kubu Juragan Wiryo agar berhati-hati terhadap kubunya. Wes, sekarang yang penting kita mencari kesembuhan untuk anakmu dulu Kang, kata Pak Lurah yang segera membuat Kang Wicak sedikit merasa lega. Hingga bersamaan dengan itu, Mbok Tun yang sedari tadi mendengar pembicaraan akhirnya keluar dan berkata,
bawa ke tempat Mbah Sana saja, Mas Wicak. Kalau memang terkena sawan atau demit, mumpung belum terlambat," kata Mbok Tun menyela di tengah obrolan itu, yang meyakinkan bahwa agar anaknya dibawa saja ke rumah Mbah Sana, dukun beranak dari kampung sebelah. Oh, iya di sana aja Kang. Kalau bisa sekarang, pakai mobil aja," tanggap Pak Lurah yang segera berdiri dan mengambil kunci mobilnya yang tergantung di gawang pintu. "Iya wis, mumpung belum sore loh," kata Pak Tunggul yang ikut menyarankan. Dan tak lama setelah itu Kang Wicak pun pulang membawa mobil Pak Lurah untuk menjemput anak dan istrinya. Dan selepas itu segera menuju ke tempat Mbah Sana untuk mencari kesembuhan untuk anaknya. Bahaya Wicak itu kalau nggak diawasi, bisa makin kacau, kata Kang Soleh beberapa saat setelah Kang Wicak meninggalkan rumah Pak Lurah. "Iyo, berdarah dingin. Kismo sama Pak Rukun aja sampai ketakutan loh tadi pagi. Apalagi Wiryo yang cuma ngintip aja dari dalam rumahnya. Gak berani keluar dia," tanggap Pak Tunggul menceritakan kembali kejadian tadi pagi. Setelah itu mereka semua pun kembali berdiskusi untuk menghadapi Pilkades yang ternyata sudah tinggal 2 bulan lagi. Dan Pak Lurah mengingatkan kepada mereka semua bahwa 2 hari lagi jabatannya sebagai kepala desa juga akan selesai. "Wes, sekarang kita harus konsentrasi lagi, karena 2 hari besok saya sudah purna jabatan. Pokoknya waktu 2 bulan yang tersisa ini kita manfaatkan benar-benar untuk menambah suara," ucap Pak Lurah Pawiro. Semua orang pun kembali bersemangat mendengar ucapan Lurah Pawiro. Orang yang awalnya mereka paksa untuk maju kembali, kini mulai memperlihatkan kemauan untuk menang. Bahkan setelah semua aral yang telah terjadi belakangan ini. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Jabatan Pak Lurah juga akhirnya purna dan digantikan sementara oleh Pak Carik Sukmo selaku sekretaris desa Mekarsari ini. Hingga nanti pemenang dari Pilkades ini dilantik, kertas-kertas bergambar Pak Pawiro dan Juragan Wiryo juga sudah tertempel di setiap sudut desa, lengkap dengan gambar padi dan jagung sebagai simbol penanda yang mana padi untuk sang petahana Pawiro Atmojo dan jagung untuk sang penantang, yaitu Juragan Wiryo. Dengan hanya adanya 2 calon ini, tentu saja aroma-aroma persaingan begitu ketat. Karena di kelurahan yang sebesar ini, seluruh warga Mekarsari dengan niscaya hanya akan terbagi menjadi 2 kubu yang tentu sama besarnya. Semua kemungkinan tentu saja bisa terjadi. Bahkan kubu Juragan Wiryo yang dikira akan gembos, nyatanya kini malah terlihat semakin banyak pendukungnya. Meski itu didominasi oleh kalangan akar rumput kelas bawah yang berhasil dibuat pragmatis oleh bantuan-bantuan sembako. Kalau sekarang sih, mana yang lebih menguntungkan, itu yang saya pilih. Kata itulah yang kerap diucapkan oleh Kang Kismo dan orang-orang dari kubu Juragan Wiryo ketika memberikan paket sembako kepada para warga, yang mana meski cara tersebut dinilai kurang cerdas dan elok, tapi nyatanya itu nampak berhasil. Sementara itu di kubu Lurah Pawiro juga tak bisa diremehkan. Rumah sang petahana itu juga tidak kalah ramainya. Sampai-sampai harus mendirikan tenda karena begitu banyaknya orang yang datang. Kalau soal meraup suara, di kubu Lurah Pawiro tentu lebih rapi dan berpengalaman. Yang mereka ambil adalah para tokoh-tokoh penting di setiap dusunnya, yang niscaya pasti akan mengekor dengan sendirinya. Semua kadus yang kebetulan berada di pihaknya tentu cukup menguntungkan baginya, dengan lobi-lobi cantiknya ke setiap toko sesepuh dan pemuda. Kang Soleh contohnya, yang berhasil
mentotalkan seluruh warga dusunnya, yaitu Dusun Mekarlor, untuk mendukung sang petahana melalui dukungan tersirat dengan hibah seperangkat gamelan kuda lumping atas permintaan dari Pak Abdullah, seorang tokoh masyarakat dan ketua kesenian di dusun itu. Itu bukanlah uang yang sedikit, tapi lewat dana tak terbatas dari Mbah Gotro, alat berharga ratusan ribu rupiah itu tentu saja bisa terwujud. Saya ini anak seni. Dari zaman muda suka seni, apalagi dengan yang namanya kuda lumping. Saya lihat Mekarlor ini kan keseniannya juga paling bagus. Jadi ya memang harus ditunjang dengan peralatan yang bagus, kata Mbah Gotro saat serah terima hibah gamelan itu bersama Kang Soleh dan Pak Abdullah. Hari pun berlalu. Seiring dengan waktu pemilihan yang semakin dekat, pihak kubu sang petahana untuk beberapa waktu ini mulai merasa tenang karena gangguan-gangguan aneh tak lagi mereka alami. Mungkin benar kata Lurah Pawiro, mengamuknya Kang Wicak tempo hari berhasil membuat kubu Juragan Wiryo berpikir dua kali untuk menebar-nebar tanah kuburan itu. Namun, di antara ketenangan itu, sebenarnya ada sesuatu hal yang belum mereka sadari dan ketahui tentang imbas dari tanah kuburan yang sudah terlanjur ditabur di depan rumah mereka, yang mana meski remah-remah itu sudah dibersihkan sampai tak tersisa, ternyata sesuatu yang telah singgah tak akan pergi begitu saja. Apalagi bila sesuatu itu sudah terlanjur masuk ke dalam ruangan. Tak ada cara lain untuk membuatnya pergi kecuali ritual pembersihan. Kejadian itu kembali diawali oleh Mbak Sari, putri bungsu Lurah Pawiro, yang memang sengaja pulang kurang lebih 1 minggu sebelum hari pemilihan, karena telegram yang dikirim oleh ibunya Bu Sundari sebulan lalu yang memintanya untuk turut menyokong pencalonan ayahnya ini. Mbak Sari datang bersama suami dan anaknya yang masih balita. Ia tiba di rumah cukup larut. Sambil menggendong anaknya yang sudah tertidur, ia meminta suaminya untuk menyapa dan basa-basi dulu kepada para tamu di depan, yang malam itu tengah melean di rumahnya. Sementara itu, ia buru-buru membawa anaknya untuk tidur di dalam kamar. "Kok sampai jam segini, Tonduk?" kata Bu Sundari di dalam rumah menyambut kepulangan anaknya itu. "Nunggu Mas Angga pulang dari kantor dulu, Bu. Jadi berangkatnya agak sore," jawab Mbak Sari seraya menyodorkan satu tangannya untuk mencium tangan ibunya. "Walah, ya wis. Yang penting sampai di sini selamat, gak ada halangan. Ya sudah, bawa anakmu masuk. Kamarnya sudah ibu bersihkan kok. Ibu tak masak air dulu. Kali aja Angga mau mandi," kata Bu Sundari seraya mengelus pipi cucunya yang tengah berada dalam gendongan anaknya itu, dan segera berjalan menuju dapur. Mbak Sari pun masuk ke kamar dan langsung meletakkan anaknya di atas tempat tidur. Setelah itu ia duduk di atas ranjang, menghela nafas atas lelahnya perjalanan. Dan disinilah hal di luar nalar terjadi ketika tiba-tiba terdengar suara, "Mbak Sari, Mbak Sari." Suara itu membisik memanggilnya dari bawah kolong ranjang yang tengah ia duduki. Sari spontan terperanjat dan melihat ke bawah. Ia langsung syok ketika ada sesosok kepala beserta tangan muncul dari kolong tempat tidur itu. Sari hanya terpaku. Ia tak mampu berlari ataupun berteriak. Sampai akhirnya sosok yang terlihat seperti wanita itu pun kembali memanggilnya, seakan mencoba meyakinkan Sari yang saat itu hanya berdiri ternganga melihatnya. "Mbak Sari, Mbak Sari."
kata sosok itu di bawah kolong, membisik lebih keras. Dengan kepalanya yang terlihat semakin keluar hingga menyingkap kain sprei yang menjuntai. Dan terlihatlah dengan jelas kini sosok rupa wajah itu. Barulah di sini Mbak Sari berteriak sampai terhuyung dan jatuh ke lantai. Ia merayap mundur sambil terus memandangi sosok itu, yang akhirnya perlahan masuk kembali ke dalam kolong kasur. Suaminya yang sempat mendengar teriakan bergegas menghampiri, disusul oleh Bu Sundari yang juga masuk ke dalam kamar. Terlihat Mbak Sari yang terduduk di lantai dengan jarinya yang masih menunjuk-nunjuk ke arah kolong tempat tidur. "Loh, ono opo to, Dek?" tanya Mas Angga, suami Mbak Sari. Ono setan, Mas," kata Mbak Sari ketakutan sambil masih menunjuk ke arah kolong itu. Mas Angga yang segera memeriksa ke bawah tempat tidur itu pun menyatakan tidak menemukan apa-apa. Di malam yang sama, kejadian tak kalah ngeri juga terjadi. Kali ini dialami Kang Soleh, si kadus Mekarlor, sepulangnya dari rumah Lurah Pawiro. Malam itu, ia diantar pulang oleh Pak Tunggul bersamaan dengan gerimis yang sudah turun beberapa saat yang lalu. Sesampainya Kang Soleh di depan rumahnya, ia pun segera berlari kecil untuk memasuki rumah, seraya menyapa Pak Tunggul yang langsung berlalu pulang bersama sepeda motornya. Baru saja kaki Kang Soleh memijak teras rumahnya, ia seketika dibuat sedikit terkejut oleh dua anak dan istrinya yang nampak duduk ketakutan di kursi bale depan rumahnya. "Astagfirullah, ngapain pada di sini? Ini udah jam 2 malam loh. Ayo masuk," kata Kang Soleh. Ajakan itu hanya dijawab dengan gelengan kepala dan raut wajah takut, membuat Kang Soleh yang mulai curiga akhirnya mendekati dan bertanya, "Ono opo?" tanya Kang Soleh berbisik. "Jangan masuk, Pak. Di dalam ada wanita yang sedang jalan-jalan sambil nyanyi-nyanyi," ucap si Muslim, anaknya yang paling kecil. "Hah? Wanita?" tanggap Kang Soleh keheranan, yang segera ditandaskan kembali oleh istrinya dengan mimik muka menahan tangis. "Oh, Pak, Muklis sama Muslim pertama kalinya melihat. Karena itu anak-anakku langsung kugeret semua. Terus gimana ini, Pak? Gimana? Itu pasti demit kiriman dari Wiryo," jawab istri Kang Soleh, yang ternyata sudah 2 jam lebih mereka berada di luar rumah. Waduh. Kang Soleh kini nampak semakin merapat setelah mendengar itu. Dan seraya menenangkan anak-anak dan istrinya, ia pun mempertanyakan kembali apakah mereka benar-benar yakin akan hal itu. "Beneran, Pak, ada wanita," jawab Muklis, anak pertama Kang Soleh, yang mana bersamaan dengan itu terdengarlah suara nyanyian dari dalam rumahnya. Suaranya cukup nyaring dan terdengar seperti gumaman tidak jelas yang membentuk nada-nada. Suasana tentu mendadak panik, membuat mereka kini saling merapat satu sama lain. Wis. Sekarang kita tenang, terus berdoa," ucap Kang Soleh kepada anak dan istrinya di antara suara nyanyian itu. Dan hebatnya di sini, dalam keadaan itu Kang Soleh masih berusaha untuk menutupi ketakutannya. "Hoi, pergi kamu! Jangan ganggu keluargaku!" teriak Kang Soleh beberapa saat setelah itu, dengan sedikit gagap seraya memeluk erat istri dan kedua anaknya. Nampaknya kata-kata darinya cukup bertuah. Terbukti ketika tiba-tiba saja nyanyian itu langsung berhenti, tepat setelah Kang Soleh mengatakan hal itu. Suasana pun berubah hening dengan ketegangan yang terasa masih menjalar. Entah mengapa tiba-tiba Kang Soleh teringat dengan celurit yang biasa ia letakkan di bawah kolong bale.
Ia pun segera mengambilnya dan memberi isyarat kepada istri serta anaknya kalau dia akan mencoba masuk ke dalam rumah. "Sik," ucap Kang Soleh membisik seraya menenteng erat celuritnya. Ia berjalan menuju pintu. Dan setelah 2 kali ia mengayunkan gagang pintu dan mendorongnya, ternyata pintu ini terkunci dari dalam. Ini tentu saja janggal, karena tadi anak dan istrinya itu keluar dari pintu itu. "Loh, kok dikunci?" tanya Kang Soleh sambil menoleh ke arah istri dan anaknya yang masih berada di ujung teras. Lagi-lagi itu hanya ditanggapi dengan gelengan kepala, membuat Kang Soleh yang masih bergelut dengan akal sehatnya kini memutuskan untuk memutar dan berpikir untuk masuk melalui pintu belakang. "Sik, bentar, bapak tak lewat belakang aja," kata Kang Soleh. Kang Soleh pun mengendap pelan di jalan tanah samping rumahnya, dengan celurit di tangannya yang saat itu seperti memberinya sedikit keberanian. Bersamaan dengan itu, ada rasa sedikit panas di paha kanannya, yang mana setelah ia periksa, ia menyadari bahwa itu berasal dari Azima, pemberian Mbah Untung, yang memang berada dalam saku celananya. Ia yang sempat berhasil pun berhenti dan kembali berjalan di jalan samping rumahnya yang cukup gelap itu, sampai akhirnya langkahnya terhenti oleh ekor matanya yang melihat temaram cahaya memancar tiba-tiba. Cahaya itu sepertinya berasal dari sesuatu yang berada di jendela kaca sampingnya. Kang Soleh yang menyadari hal itu mendadak ciut tak berani. Bulu kuduknya berdiri dari ujung tengkuk hingga kaki. Allahu Akbar. Beberapa saat Kang Soleh berhenti dan bertahan dalam doanya. Namun lama-lama keadaan seakan membuatnya mau tak mau harus menoleh ke arah cahaya itu. Sampai akhirnya seraya mengeratkan genggaman celuritnya, Kang Soleh pun mulai menggeser lirikan matanya ke arah itu. Dan tampaklah kini pemandangan ganjil yang dilihatnya. Sesosok wanita berdiri di balik jendela dalam rumahnya. Sosok itu baju putih dengan tubuhnya yang seakan mengeluarkan sinar terang. "Astagfirullah," kata Kang Soleh yang langsung berpaling dan menunduk. Namun, takut bukanlah pilihan yang tepat untuk saat ini. Ia pun sedikit demi sedikit mulai kembali menata lidahnya untuk berdoa. Bersamaan cahaya itu yang semakin terang dan berubah memerah menyinari kakinya. Kang Soleh masih menunduk dalam doanya hingga tiba di saat suara panggilan dari anaknya yang akhirnya seperti menambah keberaniannya. "Pak, piye?" panggil anaknya dari belakang. Dan dar, "Mati kue," kata Kang Soleh yang seketika mendongak dan mengayunkan celuritnya ke arah jendela itu. Matanya sempat melihat sosok wanita itu melebarkan mulutnya sebelum ia hilang bersamaan dengan kaca jendela yang pecah. Lulu pak, ono apa pak?" Muklis, anak pertamanya, langsung berlari menghampiri. Terlihat Kang Soleh yang masih terengah-engah menatap jendela. Hingga tak selang beberapa lama istri dan anaknya yang paling kecil menyusul dari belakang. "Gimana pak?" tanya sang istri yang dengan wajah panik, namun segera dijawab oleh Kang Soleh dengan ajakannya untuk segera masuk ke dalam rumah. Wis, lang melbu. Setane wis ilang," kata Kang Soleh yang merasa tak akan ada lagi yang ia jelaskan dari kejadian itu. Dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang. Sesampainya di dalam, Kang Soleh segera memeriksa pintu depan yang mana memang terkunci dari dalam. "Wes, sekarang kita tidur bareng aja, jadi satu," kata Kang Soleh. Tanpa pembicaraan panjang, mereka semua segera masuk ke dalam kamar dengan Kang Soleh yang menggelar tikar di lantai, sementara istri dan kedua anaknya berada di atas ranjang. Malam itu mereka pun mencoba untuk beristirahat setelah semua keganjilan yang terjadi.
Asu, asu. Oh boy. Batin Kang Soleh dalam rebahannya waktu itu. Setelah Mbak Sari dan Kang Soleh, ternyata malam itu hal ganjil juga dialami oleh yang lainnya. Kali ini terjadi pada Pak Mansur. Kadus Mekar Tengah itu memang pulang dari tempat Lurah Pawiro lebih tepat. Awalnya, beberapa saat setelah kehebohan yang terjadi oleh Mbak Sari, anak bungsu sang petahana itu. Sebenarnya yang menjadi alasan utama kenapa ia memilih untuk segera pulang bukan hanya karena kejadian Mbak Sari yang melihat lembut itu, tetapi lebih karena Pak Mansur kebetulan saat itu sedang kurang enak badan. Dan keadaan itu pun membuatnya merasa harus segera mengistirahatkan tubuhnya. Di rumah Pak Mansur, terlihat Kadus Mekar Tengah itu baru saja masuk ke dalam rumahnya. Rasa pusing di kepalanya membuatnya segera beranjak ke kamarnya untuk beristirahat. Malam itu ia berada di rumah sendiri karena kebetulan istri dan anak-anaknya sedang menginap di rumah mertuanya, dikarenakan oleh sebuah keperluan. Di kamar di atas ranjangnya Pak Mansur beberapa saat lalu baru saja meminum obat dan terlihat masih terjaga sambil memandangi langit-langit. Waduh, jangan-jangan Wiryo ini mulai lagi, batinnya saat itu. Wis lah, muka-muka ya gak, sanggah Pak Mansur di atas pikirannya sendiri. Singkatnya, menit pun berganti dan obat yang tadi ia minum mulai menimbulkan reaksi. Sakit kepalanya mulai berkurang dan sepertinya dia mulai ngantuk. Entah berapa lama ia terlelap. Yang jelas, rasa ingin buang air kecil saat itu kembali membangunkannya dan memaksanya untuk bangkit ke kamar mandi. Tubuh Pak Mansur bangun dengan penuh peluh, pertanda akan badannya kembali bugar. Anggukannya sendiri setelah bangkit dari tempat tidurnya. Ia merasa tubuhnya lebih baik. Dia berjalan menuju kamar mandi yang berada di luar, terpisah dengan bangunan rumahnya. Air kencing yang terasa sudah berada di ujung membuatnya tak berpikir macam-macam. Aduh, hawanya kok aneh gini ya, batin Pak Mansur. Ia pun berjalan dengan sewajarnya hingga akhirnya tibalah langkahnya sejenak untuk berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Sesosok orang tengah berdiri mematung di antara pintu menuju ruang tengah, yang mana seketika membuat nalar Pak Mansur itu bertabrakan. Bagaimana tidak? Wujud dari sosok itu menyerupai istrinya. Rambutnya, besar tubuhnya sama persis. Tapi seperti yang kita ketahui, malam ini istrinya sedang tidak ada di rumah. Lantas siapa itu? Pak Mansur yang awalnya sempat gugup dan bingung akhirnya sadar dan meyakini bahwa itu bukanlah istrinya. Dar! Ia pun segera berlari masuk ke dalam rumahnya seraya membanting pintu. Setelah itu Pak Mansur pun langsung melompat ke atas ranjangnya, meringkuk dan menenggelamkan wajahnya. Ia langsung ketakutan. Astagfirullah, siapa itu? Namun nyatanya gangguan tak selesai sampai di situ. Tiba-tiba saja suara pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Suara pintu terbuka itu perlahan menggiring Pak Mansur menuju puncak ketakutannya. Namun entah apa yang ia pikirkan saat itu, ketika dengan segenap ketakutannya Pak Mansur lebih memilih untuk mengangkat kepalanya dan memeriksa apa yang sedang ada di ambang pintu. Dengan gemetar, Pak Mansur pun menyingkirkan bantalnya, dan secara perlahan ia mulai memasang pandangan matanya ke arah itu. Seperti yang sudah ia perkirakan sejari tadi, sosok wanita yang menyerupai istrinya itu kini tampak berdiri mematung di ambang pintu kamarnya. Pak Mansur tak bisa berkata apa-apa, meski sosok itu benar-benar mirip dengan istrinya. Tapi ia tahu bahwa sosok itu bukanlah istrinya. Hingga akhirnya setelah entah berapa lama Pak Mansur bertahan menyaksikan kejanggalan itu,
Sosok yang menyerupai istrinya pun menghilang setelah mengacungkan jemarinya ke arah Pak Mansur. Lemah Kuburan bab 5 selesai sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti hingga bab ini dan sampai jumpa minggu depan. Oke, ini adalah bab panjang dari Lemah Kuburan karya Mas Agil Saputra ya. Jadi selamat menikmati. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Mohon maaf kalau suara saya agak cempreng ya. Soalnya lagi nggak enak badan juga. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.